Definitely, Indonesia, Malaysia, Singapore, for instance, have been the most eloquent, the most forthright, the most courageous in speaking up for the need for return for democracy in Myanmar, for the release of Daw Aung San Suu Kyi, etc. I have no doubt about that. Bernama lengkap Raden Muhammad Marty Mulyana Natalegawa atau kerap dikenal dengan Bapak Marty, seorang tokoh yang sejak dulu berkecimpung di dunia politik luar negeri. Ya, Bapak Marty pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia selama periode 2009 sampai 2014, yakni saat Indonesia berada di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Bapak Budiono. Berkancah di dunia internasional bukanlah hal yang baru bagi Bapak Marty. Pria kelahiran Bandung tahun 1963 ini sudah terbiasa hidup bersama masyarakat luar negeri sejak usianya 9 tahun. Pendidikan menengahnya ditempuh Bapak Marty di Singapore International School di Singapura. Namun pindah melanjutkan SMP-nya di Inggris pada tahun 1981. Di negara inilah Bapak Marty melanjutkan pendidikannya sampai mendapatkan gelar master. Beliau mendudukan kuliah dan meraih gelar BSc Honors di aspek hubungan internasional di London School of Economic and Political Science, University of London tahun 1984. Bapak Marty mengawali karirnya di Departemen Luar Negeri tahun 1986. Saat itu beliau menjadi staf Badan Litbang Departemen Luar Negeri. Karirnya terus menanjak sejak awal tahun 2000, tepatnya saat beliau ditunjuk untuk menjadi juru cakap Departemen Luar Negeri. Setelah diangkat menjadi Duta Akbar Luar Biasa dan Duta Akbar RI untuk PBB, di tahun 2009 Bapak Marty dilantik menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu. 7 nilai dasar atau core values ASN yang dapat dilihat dari sosok Marty Natalegawa. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Nilai ini mengajarkan kepada para ASN untuk mampu berkomitmen memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Tidak sampai di situ, perilaku yang menunjukkan sikap orientasi pelayanan ini adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta mampu melakukan perbaikan yang tiada henti. Dari Bapak Marty, nilai pelayanan sudah tercermin dari jabatan-jabatan yang pernah dipegangnya. Walaupun nilai pelayanan yang diberikan Bapak Marty tidak secara langsung, sejatinya pengaruh beliau untuk kemajuan bangsa di kancah internasional sangat dapat dirasakan. Tugas utama beliau adalah menjalankan revitalisasi dan reformasi politik luar negeri dan diplomasi, serta peningkatan dedikasi para diplomat. Dari menjalankan tugas dan kewajibannya ini, negara dan bangsa Indonesia mampu lebih dilirik oleh dunia luar. Hubungan kerjasama antar negara menjadi lebih erat dan pembangunan untuk masyarakat ke depan menjadi lebih maju. Tokoh Dr. Marty Natalegawa memiliki karir yang menonjol selama beberapa dekade sebagai seorang diplomat Indonesia dan merupakan Menteri Luar Negeri tahun 2009 sampai tahun 2014. Beliau telah bertugas di berbagai penempatan diplomatik selama karirnya, termasuk sebagai perwakilan tetap Indonesia untuk PBB, Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Indonesia untuk Inggris Raya dan Republik Irlandia, serta menjadi Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN. Selain itu, beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada 2011. Dari pengalaman tersebut, menunjukkan bahwa beliau menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Terbukti dengan beliau yang tidak memiliki track record yang buruk, serta pemerintah yang terus memberikan kepercayaan untuk mengemban tugas negara. Selanjutnya adalah nilai kompeten. Kompeten merupakan sikap terus mau belajar dan mengembangkan kapasitas, seperti mengembangkan kompetensi diri dan melaksanakan tugas terbaik. Dari Dr. Marty, kita melihat jika beliau di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk menulis sebuah buku. Hal tersebut menunjukkan jika beliau tidak lelah mencoba hal baru dan terus mengembangkan potensi diri. Ditambah lagi, Dr. Marty melanjutkan pendidikan di Inggris dan Australia, mendapatkan gelar doktor kehormatan atas perannya dalam membangun hubungan Australia-Indonesia, serta pada 2013, Macquarie University memberikan gelar Doctors of Letters Honoris Causa untuk kontribusi serupa. Dari pendidikan tersebut menunjukkan jika beliau mencerminkan perilaku kompeten, yakni senantiasa meningkatkan diri dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Harmonis dapat diartikan sebagai kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa, sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Nilai-nilai harmonis tercermin di dalam diri Dr. Marty Natalegawa.
Salah satunya ialah menjadi figur dan teladan di lingkungan kerja hingga masyarakat. Dr. Marty Natalegawa dikenal sebagai tokoh yang sukses berkiprah di dunia internasional dengan menjadi salah satu orang Indonesia yang pernah menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri menggantikan Dr. Nur Hasan Wirayuda, hingga menjabat sebagai Kepala Delegasi Negara untuk sejumlah konferensi internasional. Loyal dapat diartikan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Loyal dapat diwujudkan dalam bentuk komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Nilai loyal tergambar jelas dalam diri Dr. Marty Natalegawa, dan loyalitas terhadap negara Indonesia tidak perlu diragukan. Dr. Marty Natalegawa dikenal dan diakui sebagai salah satu pemikir kebijakan luar negeri dan keamanan internasional yang paling dihormati di generasinya, baik di Indonesia, di Asia Tenggara, dan di kawasan Asia Pasifik yang lebih luas. Adaptif merupakan perilaku di mana seseorang dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Hal ini tercermin dalam diri Bapak Marty Natalegawa. Walaupun beliau tidak mendapatkan kesempatan lama tinggal di Indonesia, namun beliau tetap bisa menjadi perwakilan dari Indonesia dan mempelajari Indonesia dari luar dan dari kedua orang tua beliau. Hal ini juga membuktikan walaupun beliau meniti karir di luar negeri, namun beliau juga bisa membuktikan bahwa beliau dapat bertindak secara proaktif dan membantu Indonesia dan menjadi wajah Indonesia di dunia internasional, dengan menjadi duta besar hingga Menteri Luar Negeri di bawah kepemimpinan Presiden SBY. Kolaboratif adalah perilaku atau kode etik di mana dapat memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dalam konteks pemerintahan, biasa dikenal juga dengan sebutan whole of government atau kolaborasi pemerintah. Adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Hal ini tercermin dalam diri beliau yang memegang peranan penting di dunia internasional. Beliau dapat melakukan kegiatan kolaboratif bersama negara-negara lain untuk kepentingan bersama dan kemajuan Indonesia. Ini tercermin dalam Hari Jadi ASEAN ke-47, di mana beliau bersuara dan mendorong pemerintah di seluruh negara anggota untuk lebih terbuka dan saling menunjukkan kepedulian kepada perkembangan negara masing-masing. Pada kesempatan yang sama, beliau juga menyampaikan pembentukan komunitas ASEAN menjadi komitmen dan fokus bersama sehingga semua penduduk ASEAN mesti bekerja sama untuk mewujudkannya. Beliau menyatakan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan di Indonesia yang cenderung ASEAN sentris juga menggambarkan betapa dekatnya hubungan perkembangan Indonesia dan ASEAN dalam cara yang positif.